Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja PPT saya yang berjudul Digitalisasi Pemerintahan sebagai Produk Globalisasi Pembangunan. Sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan nama dulu, yaitu nama saya di sini Dedi Kurniawan dengan NIM Stambuk 22441021. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil PPT saya. Globalisasi dan digitalisasi pemerintahan. Mengapa ini penting? Digitalisasi pemerintahan adalah bagian tak terpisahkan dari globalisasi pembangunan. Sebuah fenomena yang secara fundamental menghubungkan negara-negara di seluruh dunia melalui teknologi informasi dan komunikasi. Di tengah dinamika global, pemerintah digital menjadi fondasi utama untuk menghadirkan pelayanan publik yang tidak hanya efisien dan transparan, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Selanjutnya, transformasi digital pemerintah Indonesia, lompatan besar menuju era baru. Di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu kenaikan peringkat global, Indonesia melonjak 13 peringkat dalam UNEGO Government Survey 2024 dari posisi 27 ke 64 dari 193 negara. Yang kedua, skor indeks government tinggi, pencapaian skor very high government development index 0,7991 menandai evolusi sejak penerapan SPBE Perpres No. 95/2018. Yang ketiga, tujuan utama SPBE bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sini 250 juta penduduk, ribuan pulau, satu pemerintah digital Indonesia. Pilar utama digitalisasi pemerintah Indonesia terbagi menjadi tiga. Yang pertama, infrastruktur digital, pembangunan masih BTS 4G di wilayah 3T, jaringan Palapa Ring, dan satelit Satria -1, memastikan pemerataan akses internet di seluruh negeri. Yang kedua, pemerintah digital, pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE dan inisiatif GovTech Inah Digital untuk layanan publik terintegrasi. Ekonomi dan masyarakat digital, pilar pendukung yang mendorong adopsi teknologi di sektor ekonomi dan membangun masyarakat yang melek digital, mempercepat transformasi nasional. Tantangan besar dalam digitalisasi pemerintah terbagi menjadi 4. Kesenjangan digital, perbedaan akses dan pemanfaatan teknologi antar wilayah, perkotaan, dan daerah terpencil dalam kurung 3T masih menjadi hambatan utama. Selanjutnya, keamanan siber, ancaman siber terus berkembang menuntut penguatan sistem dan perlindungan data pribadi masyarakat. Resistensi dan SDM, perubahan budaya birokrasi, dan kebutuhan akan peningkatan kapasitas sumber daya manusia SDM, aparatur sipil negara ASN. Konsolidasi aplikasi, penerbitan lebih dari 20.000 aplikasi pemerintah untuk mencapai interoperabilitas dan efisiensi yang optimal. Strategi kebijakan kunci mendukung digitalisasi. Revisi kebijakan SPBE menuju kerangka pemerintah digital 2026 sebagai landasan hukum dan operasional yang kuat untuk transformasi.
Integrasi sistem dan data, fokus pada penyautan sistem dan data antar instansi untuk layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Kolaborasi multi pihak, membangun sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam tata kelola digital government. Peningkatan kapasitas SDM, investasi dalam pelatihan ASN, dan penguatan regulasi untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data. Dampak nyata digitalisasi pemerintahan bagi masyarakat. Sini menjelaskan layanan publik digital, kemudian akses untuk EKTP, SIM online, pembayaran pajak, hingga portal pengaduan lapor Go.id. Peningkatan partisipasi, platform digital memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Efisiensi, transparansi, birokrasi yang lebih ramping dan transparan mendorong akuntabilitas pemerintah. Inklusi digital mendorong lebih banyak warga untuk menggunakan teknologi, mengurangi kesenjangan digital. Visi Indonesia Emas 2045, pemerintah digital sebagai kunci pembangunan berkelanjutan. Ketahanan nasional, pemerintah digital memperkuat kemampuan negara menghadapi berbagai krisis global. Layanan inklusif, mewujudkan layanan publik terpadu yang berorientasi pada kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Tata kelola adaptif, mendukung rencana pembangunan jangka panjang nasional RPJPN 2025-2045 untuk tata kelola adaptif dan berintegritas. Kesimpulannya di sini, digitalisasi pemerintahan jabatan menuju masa depan global. Digitalisasi bukan sekedar adopsi teknologi, melainkan produk esensial dari global pembangunan yang mengintegrasikan Indonesia dengan kancah dunia. Komitmen kuat dari pemerintah dan kolaborasi erat antar semua pemangku kepentingan adalah kunci utama keberhasilan transformasi digital ini. Bersama-sama kita memiliki kesempatan untuk mewujudkan pemerintahan yang modern, efisien, dan berdaya saing global. Ini adalah langkah krusial untuk mencapai visi mulia Indonesia Emas 2045, di mana inovasi dan pelayanan publik yang prima menjadi pilar kemajuan. Mungkin itu saja penyampaian hasil presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.